A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Ya, sebelumnya kita tim Padepokan Cahaya Hati berterima kasih sekali dengan penonton-penonton yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen, yang sudah bersedekah dengan subscribe. Semoga sedekah subscribe para penonton dibalas oleh Allah, dimudahkan semua urusannya, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberi kesehatan. Amin. Dan kami berterima kasih juga kepada penonton-penonton yang ada di luar negeri. Berterima kasih sekali karena sudah setia menonton Padepokan Cahaya Hati. Dan pada malam hari ini kami ingin menarik sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang siapakah panji-panji hitam dari timur. Jadi ya kita minta doanya semoga dalam proses mediumisasi ini nanti berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin, kita doanya. Dalam konten ini saya dan Mas Durrahman sebagai mediator kita, artis kita dari India. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Ya, tidak usah panjang lebar. Mari kita mulai proses mediumisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nurcaya Nirwana, bersihkan semuanya energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator. Semuanya energi-energi negatif, kodam-kodam yang tidak bersanad pada Rasulullah, semuanya terikat, semuanya langsung terlempar ke api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat, dengan izin Sang Yang Nurcaya Nirwana, sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang panji-panji hitam dari timur. Saya minta dengan izin Sang Yang Nurcaya Nirwana, sosok gaib yang bisa menjelaskan, ketarik ke tangan saya. Allah. Hadir langsung masuk ke dalam tubuh mediator Allah. Insyaallah. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Kita suaranya terbuka, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas, dengan keras. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, sampean dari golongan apa? Roh. Tempatnya di mana? Ketujuh. Oh, Kayangan Ketujuh. Bentar, saya minta maaf, ini mau tak protek dulu.
Siapa tahu yang masuk ini adalah penyusup. Bismillah. Apabila makhluk yang ada di dalam tubuh mediator ini berbohong, mengaku-ngaku sudah muslim dan mengaku-ngaku ruh dari kayangan tingkat 7, apabila berbohong dan dalam proses mediumisasi ini sampai selesai, makhluk yang dalam tubuh mediator ini berbohong, otomatis tangannya terpotong-potong. Allah, insyaallah, insyaallah. Ya, minta maaf ya Mbah ya. Sebelumnya saya ingin tahu namanya sampean. Kertojiwo. Kertojiwo. Saya panggil Mbah Kertojiwo ya. Ini Mbah Kertojiwo merokok enggak? Minumnya apa Mbah? Terserah panjenengan. Ya Allah, insan yang cahaya nirwana, rokok, minuman beserta hidangan lengkap komplit buat Mbah Kertojoyo hadir di hadapan Solo. Monggo Mbah, dirokok, diminum, dan dimakan itu lebih jangan merokok. Berarti ini sampean dari kayangan ke-7 ya Mbak? Nah tadi kok sampean bisa masuk ke dalam tubuh mediator itu prosesnya gimana? Tadi ada golongan cahaya yang menemui saya, menjemput saya membawakan tubuh anak itu. Berarti ada sesosok cahaya yang menjemput sampean ya? Iya. Ya tadi kan saya berdoa semoga ada sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang panji-panji hitam dari timur, dan alhamdulillah sampean yang dihadirkan dalam tubuh mediator ya Mbak ya. Ya saya kan orang bodoh Mbak. Sama, saya juga orang bodoh. Dan saya ingin mengetahui Mbak, kok di dalam apa ya, saya menonton YouTube itu kok akan ada panji-panji hitam dari timur, itu sebenarnya apa toh Mbak? Pasukan. Iya, pasukan panji-panji hitam dari timur. Mohon dijelaskan Mbak. Pasukan panji hitam dari timur. Iya. Itu adalah murid Imam Al-Mahdi, sang pemimpin akhir zaman. Murid atau pasukan Mbak? Ya sama saja. Oh, sama saja. Yang berasal dari Nusantara ini. Berasal dari Nusantara ini Mbak? Iya. Kok saya dengar-dengar itu malah bukan dari Nusantara Mbak? Dari Kurasan. Iya, Kurasan. Kurasan itu apa Mbak? Afghanistan. Pakistan. Bukan orang Taliban. Pikirannya pasukan Taliban. Yeah. Dunia manusia itu gempar. Katanya itu pasukan Taliban yang nanti dipimpin oleh Muhammad Qasim, orang Pakistan. Itu tidak benar. Pasukan panji hitam akan muncul dari Nusantara. Berarti malah akan muncul dari Nusantara. Iya. Walaupun mereka selalu bersalawat dan berzikir menyapa Allah, orang-orang yang berpunya rohaninya itu percaya, ditakuti jin, setan, siluman. Nah itu ciri-ciri dohirnya gimana? Seperti manusia biasa, tidak mempunyai pangkat atau kedudukan di mata manusia. Bukan seorang ulama yang terkenal, bukan. Hanya manusia biasa saja. Dari segala profesi. Ada yang tukang jual, ada yang tukang kuli bangunan,
bermacam-macam. Tapi mereka yang jelas ini adalah murid beliau, sang calon imam Allah yang digembleng secara dengan tirakat-tirakat yang khusus dan bersanad sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pembersihan rohani dan tahap-tahap penyaringan yang sangat ketat sekali. Nah itu yang akan muncul atau pasukan Panji-Panji hitam dari timur itu secara jasad orangnya itu sudah tahu enggak kalau dia itu nanti akan menjadi pasukan Panji-Panji hitam dari timur? Sudah ada yang tahu. Sudah ada yang tahu. Sudah. Tapi ada juga yang tidak menyadari. Hanya belum waktunya. Apa masih lama, Mbak? Tidak. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sudah mulai pembentukan. Sudah mulai berekotan. Tapi jumlahnya belum mencukupi. Seperti yang ditargetkan. Berarti juga masih dalam proses penggemblengan itu. Penggemblengan. Amalia dari beliau. Berarti itu memang benar dari Nusantara ya, Mbak? Iya. Orang-orang yang rohaninya percaya. Kalau dunia selalu berzikir di setiap hembusan nafas, selalu berzikir mengingat Allah. Tidak pernah putus. Gak keras, Mbak, suaranya. Jadi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, melalui proses penggemblengan yang sangat ketat, kemudian pembersihan. Orang-orang yang sudah ditakdirkan dan dipilih, tidak bisa seseorang tersebut menginginkan agar menjadi pasukan Panji. Itu tidak bisa ditargetkan, diinginkan melalui nafsu-nafsu manusia, tetapi hanya orang-orang yang benar-benar sudah dipilih, digariskan, ditakdirkan oleh Allah. Tidak bisa diminta-minta. Yang sudah ditakdirkan pun tidak bisa untuk menghindarinya. Karena itu mutlak kekuasaan Allah yang memilih. Nah itu nanti musuh dari yang ingin di apa itu, Mbak? Dan itu buat menghancurkan keangkara murkaan, Mbak. Pasukan-pasukan Dajjal. Oh, itu pasukan Dajjal nanti yang akan yang menjadi musuhnya, tandingannya adalah pasukan-pasukan Dajjal. Baik secara goib maupun yang sudah masuk ke tubuh manusia. Nah, sebenarnya Dajjal itu apa berbentuk mata satu itu, Pak, secara dohir? Secara roh itu, Mas. Itu kan ada foto-foto atau gambar-gambar itu kalau Dajjal itu gambarnya mata satu. Penggambaran yang sama. Ya kalau Dajjal terlihat dohirnya mata satu, tidak akan ada umat muslim yang tersesat mengikuti, menjadi pengikut. Karena sudah kelihatan kan itu, Mbak. Dajjal itu mata satu, berarti itu Dajjal kan nggak ada pengikutnya kan. Tidak akan ada yang mau menjadi pengikutnya. Buktinya kan juga nanti suatu saat kalau sudah tiba waktunya juga ada dari golongan umat Islam yang menjadi pengikutnya. Yang sudah tersetempel tanda hitam di dalam tubuhnya. Yang selalu merasa-rasa. Rasa iman ibadahnya itu paling bagus, paling benar. Dan mengafirmasikan sama saudaranya. Itu energinya kuat sekali dari energi Dajjal yang sudah masuk ke dalam tubuh.
Makanya dia nanti tidak bisa membedakan mana Dajjal dan Imam Mahdi. Itu kalau dikiranya Imam Mahdi ternyata Dajjal. Karena hatinya itu terhijab daripada kotoran-kotoran fasik iblis dalam sehingga menuntut pandangan hati mereka karena ibadahnya itu tidak tersambung Rasulullah SAW. Makanya beribadahnya selalu dia saja, tidak secara batin juga, sehingga hatinya itu tidak bisa dibersihkan, menumpuk kotoran-kotoran bangsa-bangsa fasik iblis rumat yang ada dalam hatinya, menumpuk karena tidak ada pembersihan rohani seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Mahdi kepada dan jamaahnya saat ini. Itu kalau ciri-ciri dohirnya pasukan Dajjal gimana? Ya sama seperti manusia biasa, tapi merasa paling alim, merasa paling ibadahnya itu benar. Makanya ada kesombongan dalam diri. Apa khairun minhu, aku lebih baik dari kamu. Merasa paling suci, padahal yang merasa paling suci itu sesungguhnya yang paling kotor. Dan orang yang merasa paling kotor sebenarnya orang yang bersih itu seperti merasa dirinya kotor di hadapan Allah. Ya itu nanti perangnya pasukan Panji Hitam dari timur dan Dajjal itu gimana, Pak? Apa pakai senjata, apa pakai kuda, apa pakai panah? Pakai dua-dua yang tersambung. Berarti perangnya secara rohani. Rohani juga ya, jasa juga ya, tetapi dengan senjata takbir dari pasukan Panji Hitam. Sekali takbir, Allah langsung hancur semua gedung-gedung dan musuhnya bisa tergeletak semuanya dengan sekali takbir yang bisa menembus membana, menembus langit, sambung takbirnya itu. Sakti tanpa haji-haji yang dimaksudkan orang Jawa seperti itu. Pasukan-pasukan Satrio Piningin adalah orang-orang yang dipingit jasanya, digembleng rohaninya agar dekat kepada Allah. Doa-doanya mereka itu tajam seperti pedang. Karena kebersihan hati. Makanya sekali doa bisa menembus langit. Sekali takbir bisa langsung terwujud apa yang ada di dalam hatinya. Karena kebeningan hatinya. Iya, karena melalui proses-proses pembersihan hati, pembersihan rohani yang panjang, kebelian dari beliau Imam Al-Mahdi. Kalau Imam Mahdi sama Satrio Piningit itu apa sama? Tidak sama. Tidak sama. Imam Mahdi itu adalah Tuhan beliau, sang sosok manusia yang akan memimpin semua umat manusia pada semuanya nanti yang berarti akan membawa keadilan untuk seluruh alam semesta, membasmi angkara murka. Kalau Imam Mahdi itu sama dengan Ratu Adil. Ya, sama saja. Kalau Satrio Piningit bawahnya Imam Mahdi. Apa yang disebut Panji Hitam itu termasuknya bagian dari Panji Hitam tersebut. Yaitu nanti manusia itu cara membedakan gimana? Melalui kebeningan hati. Makanya hanya orang-orang yang hatinya bersih yang bisa membedakan mana pasukan Dajjal dan pasukan Imam Mahdi.
Makanya beribadah itu harus punya guru. Guru yang benar. Seorang guru musik yang tersambung-sambungnya sampai terus. Sehingga ketika beribadah itu bisa membersihkan rohani kita dan hati kita. Melalui tata cara beribadah secara syariat dan zahir dan batin. Makanya kelakuan zahir kita bisa menjadi lebih baik, akhlak kita menjadi bagus, hati kita pun menjadi bersih, tidak terprasangka-prasangka buruk dan penyakit hati. Carilah guru yang benar. Kalau tidak mempunyai guru, hati-hati. Bisa guru kalian itu adalah golongan iblis. Karena mereka itu juga membisiki di hati manusia. Melencengkan ajaran-ajaran agama yang sebenarnya itu sudah lurus, tapi dipelencengkan agar ditambah-tambahi, ditinggalkan yang penting, diambil yang simpel-simpel saja menurut logikanya sendiri. Ajaran agama itu sembarangan. Yang mengajarkan itu harus benar-benar orang yang mempunyai wasilah, yang mempunyai sanad sampai ke Rasulullah SAW. Itu gini Mbak, kalau orang awam kan gini Mbak, kan ada suatu pengajian akbar, nah itu yang ustadznya sangat terkenal, dia pandai tentang ceramah-ceramah, dia pandai, terus dia mengikuti ustadz itu sampai kemanapun atau mendengarkan dari YouTube, dia sampai senang, sampai menghayati isi ceramahnya itu gimana Pak? Itu hanya secara syariat saja. Masih kurang lengkap karena syariat dan hikmah itu satu paket. Ibadah secara zahir dan batin. Karena jasad ini nantinya akan mati dan tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan jadi bangkai saja. Karena yang bertemu dengan Allah nanti adalah rohani kita. Berarti jasad nanti akan menjadi bangkai. Iya, makanya harus bisa mempunyai guru rohani. Guru yang mengajarkan ilmu tentang roh. Terus suatu saat kita meninggal itu rohani kita itu tidak tersesat. Ada pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi cara mendidik roh kita ini. Cara mencarinya itu loh Pak, susah kan itu cara mencari. Seperti mencari jarum di padang pasir kan itu. Iya, memang seperti itu. Tapi sebagai manusia itu kan diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Berbanyak doa kepada Allah agar dipertemukan oleh guru mursyid, guru wali yang mursyid, yang benar-benar sanadnya itu tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Banyaklah berdoa, sholat istighfar setiap malam agar diberi petunjuk oleh Allah, dipertemukan oleh guru mursyid yang benar-benar guru mursyid. Sekarang itu kan juga ada guru mursyid, tetapi yang mohon maaf putus sanadnya, tidak tersambung ke Rasulullah. Banyak ya? Ada. Makanya harus benar-benar cerdik. Kalau benar-benar guru mursyid yang tersambung ke Rasulullah sudah tidak mementingkan derajat duniawi dalam pandangan manusia, tidak ingin terkenal di dunia manusia, yaitu sibuk mementingkan orang lain, sibuk memikirkan jamaah tanpa meminta imbalan sepeser pun, tanpa ingin penggalangan dana untuk kepentingannya sendiri, memperkaya diri sendiri. Tidak seperti itu. Guru mursyid itu mementingkan orang lain. Hatinya itu bersih, benar-benar bersih, tidak ada keinginan duniawi sama sekali. Benar-benar hanya Allah yang dituju, semata menjalankan perintah Allah di muka bumi ini karena sebagai kaki tangan Allah di muka bumi ini, sebagai tempat bertajali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memikirkan banyak sedikit pengikut. Yang penting saya
hanya menjalankan tugas saja. Menghamba ya, menghamba saja, menjalankan perintah. Tidak sepeser pun meminta. Imbalan meminta dana kepada pengikutnya. Zaman sekarang ini ada murid juga yang meminta dana kepada pengikut. Katanya untuk ini, itu, ini. Hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Miris sekali. Harus benar-benar jeli melihat mursi itu. Kalau kamu melihat seorang murid masih mementingkan dunia, mulia terkenal di mana-mana banyak pengikut. Hati-hati saja. Berarti ciri-ciri dohir mursyid yang bersanad itu dia tidak ingin terkenal. Tidak terpublikasi untuk saat ini. Beliau tersembunyi. Hanya orang-orang yang tiba bertunjuk saja. Makanya saran saya perbanyak berdoa dan sholat istiqoroh agar dipertemukan. Karena ini sudah waktunya. Hanya ada dua pilihan nanti di akhir zaman, yaitu pengikut Dajjal dan pengikut Imam Al-Mahdi. Hati-hatilah kalian. Jadi sambil dulu Mbak. Kira waktu memang. Jadi harus benar-benar berdoa dan minta petunjuk. Iya. Kepada Allah. Bisa dipertemukan dengan guru yang benar-benar mursyid. Iya, yang benar-benar bersanad. Iya. Tersambung sampai ke Rasulullah. Bukan mursyid dan orang yang mengaku mursyid saja. Terus itu Mbak, panci hitam dari timur itu apa cara berperangnya itu apa harus terjun ke medan perang seumpama di Palestina dan Israel itu apa langsung terjun ke situ? Saat ini secara rohani. Oh, saat ini secara rohani, tapi sudah ya? Sudah mulai. Terus pengembangannya sudah mulai proses-proses seperti ini mediumisasi juga. Jadi prosesnya seperti ini. Dengan ilmu rohani, sama membunuh tanpa menyentuh. Membunuh tanpa menyentuh. Tapi bukan unsur. Dengan ilmu keilmuan yang tersambung sampai ke Rasul. Melalui ilmu rohani. Yang acaranya dari beliau sampai. Tapi kalau sudah pada waktunya nanti juga jasadnya juga akan ke sana membebaskan Masjidil Aqsa bersama Al-Mahdi. Ini ada pesan-pesan apa Mbak buat saudara-saudara semua? Ya untuk panjenengan berdua saja. Ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Ya. Ataupun goncangan-goncangan dalam majelis ataupun teman-teman jamaah. Ya. Sobat tetap teguh dan istiqomah bersama. Iblis sekarang itu sangat licik sekali. Masuk secara halus ke tubuh-tubuh jemaah. Jangan sampai kalian terpecah. Ya. Bersabarlah. Ujian-ujian, benturan-benturan dari sesama. Kuatkan iman kalian. Ya. Tetap istiqomah pembersihan doa. Selalu mandi taubat sama setiap malam. Diistiqomahkan. Ya. Sabar dengan ujian-ujian saat ini. Saya melihat dari atas apa yang terjadi di sini. Sabarlah kalian berdua. Ini adalah ujian. Sabar. Suatu saat nanti akan terlihat jelas semuanya. Akan terlihat jelas semuanya. Kebenaran itu akan muncul. Itu
itu saja, Den. Mohon maaf. Ya sudah banyak menyampaikan ilmu-ilmu buat saya, Mbak, sampai terima kasih sekali. Sama-sama. Ya. Dan ya sudah, sampean kembali lagi ke tempat sampean. Saya berterima kasih sekali karena sampean sudah menjelaskan semuanya. Hanya sedikit saja. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Ya, sama-sama, Mbak. Saya juga minta maaf kalau dalam penyajian atau kata-kata saya kurang berkenan. Saya minta maaf ya, Mbak, ya. Ya, sama-sama, Den. Ya. Ya sudah, Mbak. Sampean kembali ke tempat sampean. Iya, tetap semangat, Den. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan membawa energi negatif. Ya, demikian tadi pemirsa, sosok goib roh dari tayangan tingkat 7 yang sudah menjelaskan tentang pasukan panji-panji hitam dari timur yang tadi sudah menjelaskan semuanya. Dan saya berpesan jangan 100% dipercaya makhluk goib yang ada di dalam tubuhnya tadi, jangan 100% dipercaya. Ambil saja sisi positifnya, dan semua kebenaran itu haknya telah milik Allah. Sekian dulu pemirsa, apabila kami tim Padepokan Cahaya Hati dalam menyajikan video-video ini ada salah kata, ada salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.